والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى روح من استمعنا هؤلاء بسببه وطلبنا لأجله ووصولهم وفروهم ومنتسبين إليهم أجمعين اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له وأمة جميعا بالرحمة والرضوان وأسكننا وإياهم فسيدنا يا حنان يا منان يا من إذا صدق الله ويستعينا اللهم اجبر انتصارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تكلنا لا برا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لانتهاء أجلنا قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما هدنا عليها فأمسنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتشع صفن البوس بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مهتمعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما كذبه الله بإذن رب الخلق وطعن الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa ma kullu ni'matin illa min indih. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'ihi wa rusulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi, amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram Sayyidul Walid Sahibul Hal Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wal muhtaram wal mukarram Sayyidul Walid Al-Murabbi Wahina wa Asadana Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, nawwarallahu dharimahuma wa ja'ala jannata ma'wahuma, amin ya rabbal alamin. Wa khalifatuhu Abuya Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ahmad Baharun wa jami' ikhwanihi mata'ala Allah bidhurriyyati masyarifah, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Hadi bin Sudaf Asgaf, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah Asgaf, dan begitu juga tamu mulia kita, dan beliau termasuk salah satu murid langsung daripada Sahibul Haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau adalah Kiai Al-Hajj Al-Ustaz Ibn Hajar Al-Makki. Semoga beliau semuanya selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, yang mana dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam rangka silaturahmi dan memperingati haul Nabi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan langkah kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan Rasulnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah membuka acara pada sore hari ini dengan khataman Al-Quran, kemudian disusul dengan bacaan surah Yasin dan Mahalul Qiyam. Baiklah, kita menuju acara selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib atau riwayat singkat dari Sahibul Haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Adam. Kepadanya kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kali ini Al-Bagian akan membacakan sedikit biografi singkat daripada Murabbi Ruhina wa Jasadina Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau yang bertepatan pada tahun 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Al-Makkah, di mana ayah beliau Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah Masjidil Haram yang tempatnya sangat masyhur, yaitu di dekat Babus Salam. Setelah Syekh Alwi Al-Maliki wafat, putra beliau Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala rahmatal abrar tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan juga Universitas Ummul Qura Mekah di mata kuliah ilmu hadis dan juga usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau di kawasan Utaibiyah, Mekah
Tak berapa lama tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Rusaifiyah Mekah. Abu Yazid Muhammad bin Syed Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh santri-santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan-sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan dohir, tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua kepada anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Manhajus Syawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Abuka salasa, abuka alladhi waladaka walladhi zawjaka bin walladhi zawjaka ibnatahu walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada tiga. Yang pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Yang kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Dan yang ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbat Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah SAW. Wajib untuk kita memuliakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Ahlul Baitil Mustafa Tuhurihum Amanul Ardi Fadadiri. Mereka para Ahlul Baitin Nabi adalah manusia yang suci, dan seingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Madhab Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Meski demikian Abu Yazid tidak menyuruh para santrinya untuk mengikutinya madhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abu Yazid sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajarkan fikih madhab Imam Syafi'i. Metode tarbiyah Abu Yazid Muhammad bin Syed Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Di antara yang lain, Abu Yazid lebih mengutamakan akhlak. Ana u'allimu akhlak wal muru'ah qabla al-ilm wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Dan juga Abu Yazid mengutamakan hikmah. Aqalibu indi man yata'allam yahdum. Murid bagiku adalah siapa? Orang-orang yang belajar dan juga berkhidmat. Di antara karya-karya Abu Yazid Muhammad yaitu beberapa kitab, bahkan ada ratusan kitab yang termasuk, dan Abu Yazid termasuk ulama yang produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya Abu Yazid lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa maktubat atau manuskrip. Di antara karya Abu Yazid yang sangat masyhur dan sangat fenomenal adalah Mafahim Tajibu An-Nusoha yang sudah diterjemahkan di beberapa bahasa, bahkan Inggris, Urdu, dan sebagian bahasa yang lain. Dan di antara karomah Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, dari sekian banyak karomah-karomahnya beliau, adalah yang paling nampak yaitu doa dan permohonan Abu Yazid kepada Allah. Beliau meminta atamanna min Allah an yabidu ruhi bainatul nabi wa kutubi wa ana sha'im. Saya memohon kepada Allah, katanya Abu Yazid, saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah para santri dan di antara kitab-kitabku, dan saya dalam keadaan puasa. Dan itu terjadi. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau tanggal 30 Oktober 2004 Masehi. Beliau meninggal di kamarnya yang penuh dengan kitab, dan juga di antara murid-muridnya beliau, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la, di samping makam jindahnya, di samping makam istri Rasulullah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dan yang menyaksikan pemakaman beliau seluruh umat muslimin yang berada di Mekah pada saat itu, termasuk para pejabat, para ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, bahkan baik luar Mekah maupun dari dalam Mekah. Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan. Semua menyaksikan jenazah beliau setelah disolatkan di Masjidil Haram, setelah sholat Isya yang dihadiri oleh tidak kurang dari 1 juta manusia. Begitu pula selama 3 hari 3 malam, rumahnya terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan takziah. Mungkin sekian biografi singkat ini. Semoga kita sebagai santri dan pencinta Abu Yazid Muhammad Al-Maliki selalu mendapatkan keberkahan madad dari Abu Yazid. Syairilahumul Fatihah.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaiannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah daripada manhaj Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Mahdi. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ibnu Hajar Al-Lati. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, amma ba'du. Yang mulia guru kita bersama, kekasih kita Habib Hadi As-Sugaf beserta Habib Ali Al-Habsyi, Masya Allah, para panitia yang dimuliakan oleh Allah, Sahibul Bait, dan para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak berarti mengurangi hormat saya kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah mempertemukan kita di acara yang barokah ini untuk mengenang kepada haul guru kita semua, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Mahdi Al-Hasani. Guru kita Sayyid Muhammad itu banyak kebaikan-kebaikannya, banyak karya-karyanya. Yang saya tangkap banyak sekali dari kebaikannya itu adalah bagaimana beliau itu menghormati ulama-ulama. Jadi beliau itu ketika bulan haji sudah membaca, mencari-cari info siapa ulama-ulama yang datang. Juga santri-santri, terutama kalau dengar berita bahwa ada santri dari Hadramut, baik itu dari santrinya Habib Salim Asy-Syafii atau juga dari santrinya Habib Umar bin Hafid atau yang lain, itu beliau sudah menyuruh kami untuk mengumpulkan kitab-kitab untuk diberikan kepada mereka secara cuma-cuma dan beberapa hadiah yang lain-lainnya. Kalau ulama-ulama yang lain itu beliau menyuruh santri yang bisa nyupir untuk menjemput kedatangannya. Jadi dijemput kedatangannya di mana hotelnya, nanti dijemput, kemudian sebelumnya dia sudah pesan makanan khadi dan menyiapkan sebuah tas yang berisi hadiah berbagai macam-macamnya. Setelah itu beramah-tamah kemudian beliau memberikan hadiah tersebut kepada ulama tersebut. Bahkan kalau ulama yang besar itu akan dibuatkan haflah sampai halaman rumah itu penuh, sampai menyembelih 30 kambing atau 20 kambing, terutama kalau malam-malam dekat dengan hari-hari keberangkatan mereka menuju Arafah. Terutama kalau kedatangan guru kita yaitu Habib Umar bin Hafid atau dari Habib Salim Asy-Syafii atau ulama sunnah yang lainnya, beliau langsung memesan sampai berapa kambing, 30 kambing atau Insya Allah. Itu termasuk dari penghormatan beliau kepada para ulama. Beliau itu menghormati para santri. Santri-santri pun yang dari Indonesia itu dihormati. Jadi orang-orang yang datang itu, terutama kiai-kiai, mereka itu datang ke rumah dengan tidak membawa apa-apa. Tapi oleh Sayyid Muhammad, mereka itu selalu dibawa-bawa.
terutama dibawain amplop, dibawain berbagai macam, mungkin bukhur, mungkin kain putih dari Jepang, mungkin hadiah-hadiah semacam hadiah yang lain, terutama kitab. Jadi hormat beliau kepada ulama itulah yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Syekh Muhammad itu terkenal dengan kedermawanannya. Beliau itu juga orang yang kaya raya, namun beliau itu orangnya zuhud. Beliau itu kalau ngambil uang dari bank itu salah satu dari teman yang bisa mungkin, terutama dekat-dekat dengan bulan Ramadan, itu ngambilnya itu kresekan, sampai 2 kresek ada di. Setelah itu nanti dikasihkan sama orang-orang. Santri-santri yang ada di Mekah itu semua, yang terutama yang ada di dalam itu dibiayai semua, dibiayai setiap bulannya, dikasih uang. Kalau makan sudah jelas, kemudian dibelikan pakaian, kemudian dibelikan kitab. Jadi tidak ada yang merasa kurang selama hidup di situ, semua dibiayai. Kemudian juga santri-santri dari yang ada di luar, baik itu dari santri-santri orang-orang Indonesia juga dibiayai. Juga orang-orang dari Yaman, dari Singkiti juga dibiayai. Jadi alhasil, masya Allah, Sayyid Muhammad itu orangnya karim. Ini saya mau bercerita tentang kenapa beliau itu mendirikan pondok pesantren. Sebagaimana cerita yang saya dengar dari guru pertama, murid pertama Syekh Muhammad itu adalah guru kami, yaitu Habib Idrus Al-Idrus, asal dari Bangil. Kelompok yang pertama kali berangkat ke sana itu 11 orang, dan semua dari Habib Soleh Al-Husain yang punya pondok Yakin, Husain Habsyi. Nah, itu ada yang mau berangkat ke Libya, ada yang mau berangkat ke Mesir, ada yang mau berangkat ke mana ini. Alhasil mereka ini nyampe ke Mekah dulu, sekalian mau haji mungkin. Setelah sampai di Mekah, mereka ini menghadiri majelisnya Sayyid Muhammad, dan begitu mendengar penyampaian keterangan-keterangan tentang beliau, mereka semua merasa terkesima takjub keterangannya, kemudian hadisnya, kemudian wajahnya, syaratnya, kefasihannya, dan juga ada strongly. Karena orang yang dekat sampai Sayyid Muhammad itu takut mau mendekat, tapi ketika nanti diajak bicara itu ada strongnya, sehingga orang itu tiba-tiba menjadi cinta. Akhirnya guru-guru kami ini kemudian membatalkan keinginan untuk kuliah. Ada yang mau ke Libya, ada yang mau ke tempat-tempat yang lain. Kata mereka, sudah kita tidak usah jauh-jauh ke Libya, kita tinggal di sini aja, tinggal di Mekah. Kemudian ketika tinggal di Mekah, mereka ada yang daftar ke Universitas Ummul Qura. Setelah itu mereka yang daftar ke Ummul Qura melihat ternyata kurikulumnya itu tidak lebih tinggi daripada kurikulum pesantren. Ketika mereka menghadiri majelis Sayyid Muhammad, mereka, wah ini pelajaran yang nggak ada di Indonesia, pelajaran masalah hadis. Akhirnya mereka kemudian meminta kepada Sayyid Muhammad agar bisa diterima menjadi murid-muridnya. Kata Syekh Muhammad, saya tidak punya tempat untuk kalian ini, tapi saya mau istikharah dulu. Setelah istikharah, kemudian istikharah ini dijawab dengan salah seorang dari Wahid minal Arifin Billah dari Sudan. Orang ini lagi tawaf. Kemudian setelah dia tawaf, mencari-cari di mana tempat majelisnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Mahdi. Ditunjukkan sama orang-orang di Babul Fatah. Ketika sampai di Babul Fatah, bertemulah dengan gurunya Abu Yad.
yaitu namanya Syekh Abdullah Daradum. Sampai di situ kemudian orang Sunda ini bertanya, di mana saya ingin ketemu sama Syekh Muhammad? Dijawab, ada perlu apa? Saya ingin menyampaikan berita. Katanya, sampaikan saja sama saya, nanti saya sampaikan kepada dia. Saya didatangi oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Katanya, salam kepada Waladi Muhammad agar yang di dalam hajatnya itu diteruskan. Akhirnya Abdullah Daradum ini tidak mengerti apa isi daripada itu. Ya sudah saya sampaikan. Akhirnya datanglah Syekh Abdullah Daradum ini ke rumahnya Syekh Muhammad dan bertemu. Kemudian bertanya, ya saya, apa yang kau niatkan sehingga ada orang dari Sudan datang kemari untuk menyampaikan salam? Salam apa? Apa yang ada di dalam hatimu itu oleh Siti Fatimah agar diteruskan? Apa itu saya? Kemudian beliau menjawab, iya, ini saya kedatangan beberapa orang dari Indonesia dan mereka itu butuh tempat, butuh penginapan agar mereka bisa menurut teman saya. Nah, saya sekarang tidak punya tempat, maka saya istikharah dulu. Akhirnya ya sudah, kalau ada jawaban seperti itu ya mereka saya terima. Maka sejak itulah 11 orang itu menjadi murid dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Hanafi. Itu cerita awal pertama kali beliau menerima pondok. Dulu Syekh Muhammad itu mengajar di Universitas Ummul Qura seperti yang diceritakan di dalam mana kita. Juga mengajar di Masjidil Haram. Beliau itu juga mengisi radio. Isinya radio itu asalnya ngaji biasa, tapi yang kelamaan Syekh Muhammad itu mengisi yang nanti sekarang menjadi kitab Al-Ihsanul Kamil. Isinya tentang mengagung-agungkan kepada Nabi SAW, dibahas biografi Nabi Muhammad, dan itu hal yang tidak disukai oleh kaum Wahabi, karena kaum Wahabi itu menganggap Nabi Muhammad itu Nabi ya Nabi, tapi tidak usah dibesar-besarkan, seakan-akan nanti membesar-besarkan Nabi seakan-akan menjadi Tuhan. Nah, itu versinya orang Wahabi. Sementara kan kita kan tidak. Kita diharuskan untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Ya, kita tidak akan mengagungkan seperti kita mengagungkan kepada Tuhan. Maka kemudian muncullah fatwa dari ulama-ulama Wahabi. Di antaranya Syekh Fulan itu ya siapa atau seksi yang sudah meninggal semua itu. Ya, bulan untuk halal dibunuh, boleh dibunuh dan semacamnya. Hingga rumah beliau itu akan dilempar batu, dimusuhi, diklakson sama orang, di majelisnya diganggu-ganggu. Akhirnya Syekh Muhammad itu orangnya sudah, kalau mereka tidak suka dengan kedatangan saya di Ummul Qura atau pengajian saya di Masjidil Haram, Syekh Muhammad kemudian mengundurkan diri dari Universitas Ummul Qura dan juga King Abdul Aziz juga mengundurkan diri sebelum mereka meminta mengundurkan diri. Setelah itu beliau konsentrasi ngajar di Rusaifah, semulanya ngajar di Rusaifah. Wahabi yang tidak ngerti tentang bahwa Syekh Muhammad itu mengundurkan diri, meminta kepada Malik Fahad waktu itu agar Syekh Muhammad ini sudah diberhentikan saja dari universitas. Dijawab oleh raja waktu itu, ya Farhata, kau ini terlambat kabarnya. Syekh Muhammad ini sebelum kamu datang ke sini, dia sudah mengundurkan diri. Ada kecewa. Ada kecewa ya, cekek terhadap kecewanya. Nah, sejak itu beliau konsentrasi ngajar di awali, kemudian pindah ke Rusaifah. Hingga akhirnya dimusuhinya Syekh Muhammad itu tidak habis-habis. Pernah pada suatu saat itu Syekh Muhammad diundang untuk acara apa namanya istilahnya itu seminar, diajar seminar. Di mana tempatnya? Di Taif.
Syekh Muhammad, baik. Syekh Muhammad didatangi oleh Siti Fatimah, isyaratnya bahwa kamu itu nanti akan hidup bersama mereka. Ada 14 ulama, 14 ulama yang banyak bulan. Mereka itu akan mendengar kamu. Oh ya, baik kalau begitu. Maka Syekh Muhammad keesokan harinya sudah menyiapkan tip kecil yang durasinya itu sekitar 2 jam. Ada tip kecil 2 jam. Sebelum berangkat, tiba-tiba datang Said Abbas Al-Maliki, adiknya. Said Abbas langsung menebak, kamu mau di debat ya sama orang Wahabi ya? Lo kok tahu? Iya, saya dikasih tahu sama Abah. Saya alami datang kepada saya. Ya Abbas, saya ingin aku bantu saudaramu, kuatkan saudaramu itu mau di debat sama 14 orang Wahabi. Jadi dikasih gitu. Akhirnya baca salawat. Kemudian berangkatlah ke Taif. Sampai di Taif ternyata betul gedungnya itu bukan gedung seminar, tapi gedung diadili. Jadi ini ada kursi untuk Syekh Muhammad, di situ ada kursi melengkung gitu, setengah lingkaran itu bulan. Syekh Muhammad bilang, ada istilah apa ini? Kok seperti saya mau diadili? Iya, kami ingin menanyakan perihal tentang akidahmu. Maka Mbak, tapi saya minta agar coba itu disetir live ke dunia. Kalau berani dulu, bahasa saya. Mereka tidak mau beralasan begini. Ya sudah, kalau gitu saya mau ke kamar mandi dulu. Masuk kamar mandi, setel ininya, setel. Setelah itu beliau ke depan. Kemudian mereka menanyakan masalah-masalah ini. Dijawab semua, dijawab. Semua yang ditanyakan oleh mereka dijawab oleh Syekh Muhammad. Dan katanya hasil daripada rekaman itu nanti muncul kitab yang namanya Mafatih Muslim Anti-Syubhat. Jadi itu termasuk kecerdikan dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau itu orangnya halus, kelihatannya keras, tapi orangnya halus kan. Beliau itu tidak tega kalau ada orang lewat, orang yang suka nyapu-nyapu di Masjidil Haram. Beliau langsung kasih duit. Ada orang yang tidak tega dikasih duit. Jadi setiap habis isya, setelah ngaji itu, beliau selalu membuka tamu-tamu untuk menerima aduan-aduan, menerima permintaan. Ada yang minta uang, ada yang minta agar rekening listriknya dilunasi, ada yang minta jaringan pekerjaan, macam-macam. Itu setiap hari, dan itu berlaku sejak meninggalnya Syekh Alawi. Jadi beliau termasuk orang yang birrul walidain. Amalan yang sedemikian ini dilakukan oleh Syekh Alawi dan diteruskan oleh Syekh Muhammad. Lah itu beliau melakukannya tanpa ada bosan. Terus, makanya waktu saya ada di sana masih waktu meninggalnya Syekh Muhammad yang turut menguburkan beliau itu ya orang-orang fukara itu, orang-orang takroni mungkin yang pernah ditolong, yang pernah dicarikan pekerjaan dan yang macam-macam. Ini termasuk orang yang menguburkan. Jadi beliau itu orangnya welas asih. Kita itu kalau ada yang sakit ditanyakan, seperti saya, ya mengajar kamu sakit apa? Kok tidak masuk? Ya punya saya sakit, saya punya penyakit apa ya? Langsung diteleponkan yang punya rumah sakit, diteleponkan, kemudian disuruh berangkat. Setelah sampai di rumah sakit itu kami sudah ditemui oleh yang punya rumah sakit. Jadi sedemikian hormatnya, penghormatan kepada murid, orang yang menuntut ilmu. Juga menghormati kepada orang-orang Indonesia. Beliau itu sayang, suka, cinta sama orang Indonesia. Karena katanya beliau, anahum Indonesiin, anahum mu'addimun ulama. Senang sama ulama. Sampai ada sebuah cerita, salah satu dari jemaah haji itu
biasanya bawa gula dikasihkan Syekh Muhammad, ada bawa sarung, ada bawa kopiah hitam sama dosia. Kata Abu Yan, saya senang sama orang-orang ini. Bahkan ada yang bawa kartu Adidas, kartu olahraga, kartu pendek itu Adidas. Setelah itu dibuka buku, kita buka, ada yang bawa gula, ada yang bawa baju takwa, ada yang bawa apa. Ketika yang dibuka itu kartu Adidas dibuka, dikasih tahu sama tamu-tamu, syuf Indonesia. Mereka itu jadi takdirnya sama ulama, nggak ada yang dibawa, kartu pun dikasih. Kemudian kado itu diberikan. Kemudian sama dia dikasih uang, dikasih macam-macam. Itu hormatnya beliau sama orang Indonesia. Kenapa Syekh Muhammad itu kok menerima orang-orang Indonesia saja? Karena orang Indonesia ini sabar, sebelum takdim sama ulama. Ini mengurat dari ajaran para habaib. Sejak mereka kakek nenek moyang kita masuk Islam dengan para habaib itu, mereka hormat sama habaib lebih daripada hormat sama kiai. Nah, kita itu begitu sama habaib, diajarkan sama punya sama habaib, hormat sama ulama, tidak boleh ada kalimatnya harus ditata, makan, diatur, ini nasi minum, ini diatur semua sama Syekh Muhammad. Orang Indonesia itu disenangi sama Syekh Muhammad karena punya etika ya. Kalau di orang Malaysia tidak punya etika saya Indonesia. Orang Brunei tidak punya etika kayak orang Indonesia. Orang Turki tidak punya etika kayak orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu dimarahi menerima. Setelah dimarahi nggak nyimpen. Yang sudah dijewel, yang sudah dibagaimanakan sama Syekh Muhammad. Orang Syekh Muhammad itu kalau gergetan ya gergetan. Tapi kita kalau sudah dihukum seperti itu, tidak ada rasa apa-apa, malah merasa berdosa sampai membuat marah guru. Jadi orang-orang Mesir itu senang sama Syekh Muhammad karena itu. Itu yang saya lihat dari penghormatan Syekh Muhammad kepada ulama. Beliau itu juga sama Sayyidatina Khadijah, sama Sayyidatina Fatimah itu ta'alluqnya luar biasa. Terutama pada akhir hayat beliau itu setiap sebelum tidur selalu ziarah kepada Siti Khadijah setiap malam selama bertahun-tahun sebelum beliau meninggal dunia itu. Setiap malam sebelum tidur itu beliau konon tidurnya itu di atas jam 12, jam 11 itu masih menyibukkan diri nulis dan mati-matinya. Kemudian jam 12 baru beliau ziarah ke Sayyidatina Khadijah. Tiap malam. Hingga akhirnya beliau mendapatkan tidak sebenarnya kalau saya diceritakan di masalah nanti aku tak ada yang percaya. Jadi karena cintaan beliau kepada Siti Khadijah, maka Allah Ta'ala menurut pikiran saya didekatkan makomnya, kemudian tanggalnya juga didekatkan. Jadi Siti Khadijah meninggal tanggal 11, beliau meninggal tanggal 14-15. Kemudian makamnya juga diperdekat. Alhasil begitu, kecintaan beliau kepada Sayyidah Khadijah, kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Beliau itu mencintai Nabi Muhammad. Tulisannya itu semua mulai dari judul A sampai Z itu tentang Nabi Muhammad. Al-Insan Kamil, Mafahid Najib Al-Sohah, Az-Ziyarah, kemudian Kul Hadi Sabili, semua membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Berarti di dalam dadanya itu sudah tidak ada lagi kecuali Nabi Muhammad. Beliau itu alim, fikih, masalah fikih alim, masalah nahwu sudah biasa orang Arab, masalah faraid juga beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ali Sohibin Saburi. Tapi karena beliau itu hanya berkisah tentang Nabi Muhammad. Kalau kita disuruh baca sholawat itu, kita disuruh baca dalail. Dalail itu kita disuruh baca satu jujuan, bukan dibagi-bagi satu jujuan, disuruh baca dalail. Pernah juga beliau
menyuruh kami untuk tawasul sama Syekh Abu Bakar bin Salim yang kalimatnya itu apa itu disuruh baca 12.000 kali. Jadi beliau itu cinta sama Al-Husainin, cintanya luar biasa sampai tawasul sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian juga ini bukan dari keterusan Syekh Abbas Al-Maliki. Syekh Abbas Al-Maliki itu dulu nggak pernah punya anak laki-laki. Dia kan dari kalangan Al-Hasani. Dia itu punya anak laki-laki mengandung mati, gugur. Lalu datang kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqwas. Ya Habib, bagaimana walad Habib? Kata Habib, baik, isyarat nanti anak kamu itu harus dari nama kita, dari kaum alamin. Baik Habib, bagi Mas Trek. Kemudian setelah dapat ijab kabul sama Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Aqwas, punya anak dikasih nama Al-Habib. Awrat yang kita baca itu kebanyakan dari awrat Husaini, Al-Haddad, Al-Attas, apalagi yang begitu itu banyak dari kita lihat di kita syawarah itu bacaan seperti itu. Jadi beliau itu Masya Allah senang sama ulama-ulama baik dari kalangan Al-Hasani dan Al-Husaini. Dan beliau itu bertemu dengan An-Nabi SAW. Di antara cerita dari teman saya yang ada di saat itu pernah diceritakan Syekh Muhammad itu biasanya kalau ke Madinatul Munawwarah mesti ziarah dulu baru nanti masuk ke rumah. Tapi pada satu saat beliau itu kelelahan sehingga dia masuk ke rumah langsung. Setelah beliau masuk ke rumah kemudian tidur, orang kalau beliau tidur itu ada yang selalu memijat. Namanya Ustaz Jubair. Baru guru kalian di Jawa. Tiba-tiba ketika beliau sedang tidur, beliau terjaga dan berkata naam sih sampai di sini. Kemudian setelah beliau bangun, beliau berkata sama Ustaz, "Dia juga ingin dia ada Rasulullah Nabi. Des ana ma'aru ila al-masjid Nabawi awalan qabla majid ini. Kenapa saya tidak ziarah dulu kok langsung saya minta maaf kepada Rasulullah SAW. Beliau juga dekat dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada suatu saat waktu Ramadan tanggal sekian itu tiba-tiba pagi-pagi beliau bangun dari tidurnya dan beliau membangunkan yang ada di sebelah-sebelahnya itu, ayo bangun kita ziarah ke Madinah. Ada teman-teman yang ada di sekitar itu kaget, kemudian mengurusi berkas dan seterusnya. Tidak sampai 1 jam sudah berangkat ke Madinah, mampir ke kuburan Badar, kemudian setelah itu sampai ke kuburan Uhud. Setelah sampai di sana, beliau buka, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi dan beliau tidak ke rumah, langsung balik lagi ke Mekah. Setelah itu besoknya beliau berkata, saya ini kemarin kenapa kok tergesa-gesa berangkat ke Masjid Nabawi, ke Sayyidina Hamzah, karena saya waktu pagi itu dibilangin sama Sayyidina Hamzah, ta'al ya Muhammad after ini, datang di sini kamu buka di sini sama saya. Makanya saya tergesa-gesa membangunkan kami. Beliau juga punya cerita pada masa-masa sebelum kami datang itu beliau berziarah ke makam Badar. Ada salah satu dari habaib yang saya lupa namanya, muridnya. Abunya itu ketika sampai di kuburan Badar,
tidur kresetan, kemudian pahanya itu ditempelkan di salah satu pahanya habaib. Nah ini habaib ini tiba-tiba mendengar suara perang, suaranya kuda, suaranya orang berteriak, suaranya pedang ketemu sama pedang, seperti habaib ini mendengar suara berkecamuk perang. Tapi ada di sini. Itu termasuk daripada kasyafnya juga. Jadi alhasil, alhamdulillah kita semua yang ada di sini pernah belajar dari Syekh Muhammad. Kalau tidak belajar dari Syekh Muhammad langsung, belajar dari muridnya. Dan semoga kita nanti dari kiamat bisa bertemu dengan Syekh Muhammad bin Al-Iman. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan semoga kita kelak dari kiamat bertemu dengan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima atas mahadura yang disampaikan oleh Ustaz Hajar. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Habib Hadi Asghaf. Kepada beliau, waktu tempat komisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli al-qudri wa dzakara rabbi wa fitna wa fiqh bima taqtadi jalla wa fi'na karama wa rizqi kulla halalan daima wa akhir asli ulama nahwa bil khair wa kafatu wa syarra rabbana uslahana kulla syurur wa akhirna bi ridwanika al-yur wa qdi ana rabbana kulla din qabla an ta'tiyana bismillahir rahmanir rahim arhamar sadar wa sallallahu alaihi wa sallam mustafa min al-haqqi ta'ana wa wafara bi kitabin fihi mashi shifa wa ala al-alihi wa mushrafa wa ala sahbihi wa sahbihi al-ghurab Allahumma hdina bi hudaka wa ja'alna mimman yasari fi ridaka wa la tulina wa bi'aswa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tarawatul amri fi husni amal wa rizqan wa rizqan tu'adibuna alayh wa ihfadna 'ala ma kunna wa la takilna ila anfusina min khalqika tarfat 'ain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fi din wal dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allah
النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد وعلى آله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan nanti untuk para hadirin sekiranya bisa meluangkan itu sholat berjamaah bersama di masjid samping, kemudian nanti selesai sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan salat pertama atau buka bersama. Pada ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Monggo, monggo. Untuk sholat maghrib bersamaan bisa langsung ke masjid sebelah untuk mempersingkat waktu. Nanti sekalian karena masalahnya jadi sholat maghrib. Nah. Setelah